Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafai Farizkia, NIM 212101030035. Saya di sini akan menjelaskan beberapa definisi istilah dari perpustakaan. Yang pertama itu ada tempat penyimpanan. Jadi tempat penyimpanan perpustakaan ini biasanya disebut sebagai rak buku atau rak perpustakaan. Jadi, rak ini dirancang untuk menyimpan dan mengoleksi buku agar dapat diakses dengan mudah oleh pengguna perpustakaan. Yang nomor dua adalah konsumen. Jadi, hal ini biasanya merujuk kepada orang-orang yang menggunakan pelayanan perpustakaan seperti membaca, meminjam, atau merujuk sumber informasi dari koleksi perpustakaan. Yang nomor tiga itu ada deposit ilmu, yaitu penyimpanan atau penambahan koleksi ilmiah atau informasi ke dalam perpustakaan, dan biasanya berupa buku, jurnal, tesis, atau sumber daya informasi lainnya yang mendukung pertumbuhan dan keberagaman koleksi dari perpustakaan tersebut. Dan yang keempat itu ada layanan perpustakaan yang mencangkup berbagai kegiatan yang ditujukan untuk membantu pengguna dalam mendapatkan, menggunakan, dan memahami informasi. Jadi hal ini melibatkan bantuan dalam pencarian sumber informasi, penggunaan database, perpustakaan, peminjaman, dan peminjaman buku. Nomor 5 ada kepala perpustakaan. Jadi yaitu individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan dalam perpustakaan yang tugasnya melibatkan pengawasan terhadap koleksi layanan dan personal perpustakaan serta membuat keputusan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan keefektivitasan dalam perpustakaan tersebut. Dan yang terakhir ada peminjaman, yaitu proses mengambil buku atau materi dari perpustakaan untuk sementara waktu dengan tujuan penggunaan pribadi. Mungkin cukup itu saja beberapa istilah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Rahma Putri Nabila dengan NIM 212101030017. Di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah terkait dari perpustakaan. Yang pertama yaitu ada pustakawan. Pustakawan itu merupakan orang yang bertanggung jawab atas proses pengelolaan dan juga pelayanan yang akan diberikan kepada pengunjung. Yang kedua yaitu ada pengadaan bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka ini merupakan suatu proses pengadaan yang meliputi dari pemilihan, pembelian, dan juga penerimaan yang digunakan untuk mengembangkan bahan bacaan atau bahan koleksi yang berisikan tentang informasi. Yang ketiga, ada layanan perpustakaan keliling. Nah, layanan perpustakaan keliling ini merupakan suatu bentuk pelayanan perpustakaan dengan menggunakan kendaraan seperti mobil, di mana di dalam mobil tersebut itu memiliki beberapa bacaan buku yang bisa diakses atau ditinjau secara langsung oleh masyarakat sekitar. Nah, biasanya di dalam perpustakaan keliling ini hanya terdapat pada hari-hari tertentu, seperti pada hari Minggu. Kemudian ada layanan penerjemah. Layanan penerjemah itu merupakan suatu dalam bentuk pelayanan perpustakaan yang bisa digunakan oleh para pengunjung perpustakaan apabila mengalami seperti kurang memahami dalam bacaan yang dibaca. Nah, biasanya ini tersedia oleh perguruan tinggi, namun akan dikenakan oleh biaya tertentu dari perpustakaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada monitoring. Monitoring itu merupakan suatu proses atau suatu evaluasi untuk meninjau kembali sejauh mana perpustakaan tersebut berkembang dan akan dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Mutmahilatul Ma'dilah dengan NIM 212101030027. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang ada dalam perpustakaan. Yang pertama yaitu layanan sirkulasi, yang mana layanan sirkulasi ini adalah layanan yang menyangkut tentang penyebaran bahan-bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Dan pelayanan ini biasanya yaitu melakukan proses peminjaman buku, penentuan jangka waktu
waktu peminjaman buku, pengembalian buku, serta pembuatan statistik peminjaman buku. Dan yang kedua yaitu ada layanan referensi, yang mana layanan referensi ini bersifat langsung bagi mereka yang mencari informasi di perpustakaan untuk pencarian buku ataupun tujuan tertentu. Dan yang ketiga ada staffing, yang mana staffing ini adalah pengisian jabatan dalam struktur organisasi, terutama pada perpustakaan itu sendiri, dengan cara atau mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, mendaftar tenaga yang ada, atau merekrut, memilih, menempatkan, promosi, dan melatih orang yang diperlukan dalam organisasi. Dan yang keempat ada rekrutmen, yang mana rekrutmen ini adalah menyediakan calon karyawan yang cukup besar sehingga organisasi atau perpustakaan dapat menyeleksi calon karyawan atau pegawai yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada yang namanya jabatan pustakawan, yaitu yang mana jabatan pustakawan ini adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan ataupun penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Maulana Triantoro dengan NIM 212.101.03.0043. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan istilah-istilah yang ada di perpustakaan. Yang pertama yaitu directing. Directing atau memimpin atau mengarahkan merupakan salah satu fungsi manajemen. Fungsi memimpin sendiri adalah mengerahkan karyawan agar melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya dengan cara efisien dan efektif sehingga tujuan organisasi atau lembaga atau institusi dapat dicapai. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi yaitu suatu keadaan atau suatu dorongan psikologis yang tumbuh dari dalam diri seseorang yang menyebabkan dia berperilaku secara tertentu, terutama di dalam lingkungan pekerjaan. Selanjutnya yaitu pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya, mengarahkan bawahan untuk mengerjakan sebagian pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi atau lembaga atau institusinya. Sedangkan kepemimpinan diartikan sebagai cara seseorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahannya agar mau bekerja sama secara produktif atau mencapai tujuan organisasi atau institusi atau lembaganya. Yang keempat yaitu controlling. Controlling sendiri yaitu pengawasan suatu usaha yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi pada sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar, menentukan apakah ada penyimpangan, serta menetapkan bagaimana cara memperbaiki penyimpangan tersebut. Yang terakhir yaitu pengawasan melekat. Pengawasan melekat sendiri yaitu merupakan salah satu bentuk pengendalian aparat pemerintah di setiap instansi dalam suatu organisasi dalam meningkatkan mutu kerja di dalam lingkungan tugasnya masing-masing agar tujuan instansi atau organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifah Trinuviawati dengan NIM 2121010300012 dari kelompok 3 yang menjelaskan tentang manajemen perpustakaan. Jadi pada modul 9 itu terdiri beberapa analisis. Yang pertama yaitu statistik. Statistik adalah kumpulan data bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan suatu keadaan. Dan statistika itu mempunyai perbedaan. Statistik yaitu suatu kumpulan data yang tersusun lebih dari satu angka, sedangkan statistika yaitu ilmu mengumpulkan
menata, menyajikan, menganalisis dan juga menginterpretasikan data angka dengan tujuan membantu pengambilan keputusan yang efektif. Berikutnya yaitu kinerja. Kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program atau mencapai tujuan sasaran tertentu. Kinerja menurut Nurlaila pada tahun 2010 adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan suatu pekerjaan. Berikutnya yaitu sistem manajemen mutu. Merupakan sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Dan jika dalam pendidikan, tujuan sistem manajemen mutu tersebut yaitu sebagai meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kepuasan siswa dan orang tua. Berikutnya yaitu instruksi kerja. Adalah dokumen yang berisi langkah-langkah mengenai bagaimana kegiatan di suatu bagian atau area kerja dilaksanakan dan bagaimana juga cara melakukannya. Berikutnya yang terakhir yaitu prosedur, merupakan rangkaian tahap atau langkah yang berurutan dan harus dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Prosedur yaitu bertujuan untuk mencapai efisiensi, konsistensi, keamanan, atau memenuhi standar tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.